Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid Noval dari kelas A semester 2 dengan NPM 2301010078. Di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum dan tata caranya. Nah, arti tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Dalam kondisi tertentu, tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sebab-sebab tayamum atau penyebab diperbolehkannya tayamum adalah: yang pertama, karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkannya. Di saat kita ingin menunaikan sholat tetapi tidak ada air atau semua air itu najis dan kita telah mencari-cari tapi tidak menemukan air bersih, nah itu diperbolehkan untuk tayamum. Dan yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan bertambah sakitnya. Misalnya saat kita sakit parah, nah kalau terkena air itu kita tambah sakit, nah itu juga diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, adanya air yang diperlukan untuk yang lebih penting, misalnya sedang kita saat ingin menunaikan sholat tetapi air yang kita gunakan untuk wudhu itu tinggal sedikit, nah sedangkan itu kita haus, nah lebih baik kita meminumnya daripada menggunakan wudhu. Nah, kita bisa menggunakan tayamum. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Yang pertama, menggunakan debu yang suci, belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis. Yang keempat, telah memasuki waktu sholat. Dan yang kelima, tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Nah, tayamum itu hanya boleh digunakan sekali untuk sholat fardu. Nah, sedangkan kita ingin sholat fardu lagi, nah kita harus bertayamum lagi. Nah, selanjutnya sunnah tayamum. 1. Membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Dan yang ketiga, menipiskan debu. Selanjutnya, batalnya tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Misalnya buang air kecil atau buang air besar, atau tidak sengaja kentut. Yang selanjutnya, melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sakit. Nah, di saat kita sudah bertayamum tetapi kita mendapatkan atau mendapati di situ ada air, nah kita lebih baik wudhu dengan air. Yang selanjutnya adalah cara menggunakan tayamum. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk sholat fardu sekali saja, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai sholat sunnah beberapa kali cukuplah dengan satu tayamum. Bagi orang yang salah satu anggota wudhu atau tayamumnya terbabat, bebat atau dibalut atau diperban, maka cukup perbanan itu saja yang diusap dengan air atau debu, kemudian mengerjakan sholat. Nah, fardu tayamum yang pertama adalah niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Nah, niatnya seperti ini: nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan tangan dan mengusapnya ke muka dan tangan.
Yang selanjutnya tertib atau berurutan, yaitu urut di antara kedua usapan tersebut atau wajah dahulu kemudian baru tangan. Nah, sekarang kita ke tata cara tayamum. Nah, tata cara tayamum. Yang pertama kita lakukan adalah niat dalam hati, atau kalau kita lafalkan seperti ini niatnya. Nawaitu li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, mengusap muka. Kita ibaratkan ini adalah dua kotak yang berisi debu suci. Kita ambil debu. Nah, kita tepukan seperti ini. Gunanya apa? Agar debu yang kasar tidak menempel dan jatuh. Karena kalau debu yang kasar tidak ditepukan begini, kalau pas mengusap muka itu akan menggores muka. Nah, setelah kita tepukan ini, kita usap muka. Cukup satu kali saja. Nah, yang selanjutnya adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Kita ambil debu, sama kita tepukan. Kita dahulukan tangan kanan dari sini, setelah itu sini. Selanjutnya tangan kiri sama. Kita mulai. Nah, selanjutnya adalah tertib. Kita harus melakukannya berurutan. Nah, sekian tata cara tayamum dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.